Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa dalam pertemuan pada malam hari ini dalam media Zoom meeting. Salawat bin salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dari umatnya nanti mendapat syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus Ustadz Basuki, segenap pengelola Yayasan Zizkes BSMI, dan pada malam hari ini hadir Ustadz Faisal Kunhi. Ya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sudah sering dengar namanya, cuman sepertinya baru sekarang interaktif secara langsung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti di dulu ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tidak memperpanjang mukadimah, beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh Ustadz Faisal Kunhi. Kemudian yang ketiga tanya jawab atau diskusi seperlunya. Kemudian yang selanjutnya ditutup. Untuk berkahnya acara kita malam hari ini, mari buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan kesempatan diberikan kepada Ustadz Faisal Kunhi. Ini panggilannya belum tahu. Iya. Tadi waktu diberi rentang dari jam 8 sampai jam 9, sampai jam 21. Mudah-mudahan bisa kita efektifkan waktu yang tersedia. Tafadhol Ustaz. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa bi ni'matil Islam wa bi ni'matil Qur'an. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Dr. Basuki dan istri Dr. Prita, Pak Elvizon selaku pembawa acara, dan para dokter lainnya, para tenaga kesehatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang tidak meninggalkan Al-Qur'an karena aktivitas-aktivitas kita. Karena satu hal nanti akan diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah adalah terkait umatnya yang meninggalkan Al-Qur'an. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan. Karenanya pada kesempatan kali ini kita mengkaji tafsir daripada surah An-Nas sebagai mudah-mudahan sebagai bukti bahwa kita walaupun begitu banyak aktivitas kita tidak meninggalkan Al-Qur'an, ya. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dia telah meninggalkan Al-Qur'an. Siapa yang membaca tetapi tidak mentadaburi juga telah meninggalkan Al-Qur'an.
Siapa yang membaca, mentadaburi tapi tidak mengamalkannya, maka dia juga telah meninggalkan Al-Quran. Maka kita membahas tafsir daripada surah An-Nas ini. Mudah-mudahan ini usaha kita untuk selalu bersama Al-Quran, bersama aktivitas kita. Ya. Kita akan mengkaji tafsir daripada surah An-Nas. Ya. Kita baca dulu ayatnya ya. An-Nas artinya manusia. Ya, di dalam Al-Quran manusia disebut juga dengan An-Nas, disebut juga dengan Al-Bashar. Ya. Kalau Al-Bashar dia lebih kepada fisik. Makanya ada perkataan Rasulullah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kamu juga. Ya. Artinya secara fisik Rasulullah itu ya sama dengan kita. Tapi bedanya saya diberikan wahyu, kata Nabi, kamu tidak diberikan wahyu. Ya. Ada juga mengatakan An-Nas ini sumya An-Nas dinamakan manusia linisyanihi karena dia itu pelupa. Ya. Makanya ada satu ungkapan An-Nas makhalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Ada juga yang membuat ini ya, yang seperti aneh bercandaan ya. Kenapa disebut dengan An-Nas? Li'annahu ya'kulun nasi. Karena dia makannya nasi. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah, tentu itu adalah hal yang tidak betul ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu." Astagfirullah. Ini saya salah ya, salah surat ini. Tapi maksudnya surat An-Nas ya. Ini saya salah menampilkan. Mohon maaf. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakan bahwa saya berlindung kepada Tuhannya manusia, ya, malikin nas, ya, rajanya manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia, min syarril waswasil khannas, ya, dari keburukan, ya, keburukan waswas, ya, yang dia itu datang dan pergi. Ya, khannas itu datang dan pergi. Kalau kita ingat kepada Allah dia pergi, tapi kalau kita nggak ingat dia datang lagi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di hati manusia, ya, dari jin dan manusia. Ya. Baik. Mari kita berkenalan ya terhadap surah ini. Surah An-Nas adalah surah Makkiyah, ya, surah yang turun di Mekah. Surah ini serangkai dengan surah sebelumnya, yaitu Al-Falaq. Ya. Namanya yang populer adalah surah An-Nas. Apa tema utama daripada surah ini? Ya. Surah ini sebagaimana surah Al-Falaq adalah mengajarkan kita untuk menyandarkan diri dan memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Ya, kalau kamu mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Tetapi di sini dalam menghadapi kejahatan jin dan manusia yang sering merayu dan menjerumuskan dalam kedurhakaan. Nah, tujuannya menanamkan kesadaran tentang bahaya rayuan syaitan yang terdapat dalam diri manusia dan perlunya selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa imma yanzaghannaka minasyaitani nasghun fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau kamu ditimpa godaan syaitan, ya, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari godaan syaitan. Ya. Selalu kita harus berlindung, ya. Selalu kita harus berlindung. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan pun kita diperintahkan untuk berlindung, ya. Sebagaimana kita sudah bicarakan kemarin, ya. Bahkan ketika baca Quran pun disuruh berlindung, kan. Padahal baca Quran itu adalah melakukan kebaikan. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau kamu membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, dari rasa mengantuk, dari rasa bosan, ya. Nah, Imam Jalaluddin, ya, Al-Mahalli, ya, rahimahullah, menyebutkan surah Al-Falaq ini adalah surah Makkiyah atau Madaniyah, terdiri dari 5 ayat. Ya, surah ini dan surat An-Nas turun berkenaan dengan sihir. Berkenaan dengan sihir yang dilakukan oleh Labid Al-A'sam. Jadi surah An-Nas dan surah Al-Falaq ini turunnya bareng. Ya. Yang dilakukan oleh Labid bin Al-A'sam, ya, Al-Yahud, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tali busur, ya, di situ ada 11 ikatan, ya. Lalu Allah memberitahukan tentang sihir tersebut dan menjelaskan di mana tempatnya. Ya. Lalu dihadirkan ikatan tadi di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi diperintahkan untuk membaca bacaan perlindungan, ya, atau ta'awudz, ya. Maka 2 surah ini disebut dengan Al-Mu'awwidzatain. Ya, 2 surah perlindungan. Ya, dengan menyebutkan 2 surah tadi, ya, Al-Falaq dan surah An-Nas. Nah, ketika dibacakan ayat ini, maka lepaslah ikatan demi ikatan, lalu Rasulullah SAW terasa ringan. Ya. Lalu beliau berdiri dalam keadaan bersemangat, ya, setelah terlepas dari seluruh ikatan. Ya, memang tadi, ya, sihir itu kan sihir itu macam-macam. Ada sihir di mana orang itu dibikin tidak semangat melakukan aktivitas, lemes, ya. Sihir lemas itu ada. Kalau Syekh Wahid Abdus Salam Bali itu menyebutkan ada. Macam-macam itu beliau sebutkan. Ada sihir malam pertama, di mana seseorang itu dibuat tidak bisa melakukan hubungan suami istri di malam pengantinnya. Tidak bisa. Ada sihir istihadah, ya, sihir di mana seseorang itu terus-menerus keluar darah. Ya. Ada juga sihir gila, ya. Ada juga sihir di mana seseorang itu sulit mendapatkan jodoh. Ada. Ya. Ketika ditawarkan, ya, selalu dia menolak tanpa ada alasan. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, ini bagian daripada sihir juga. Maka salah satu ciri orang yang bisa jadi orang yang misalnya sulit jodohnya itu bisa juga dicintai oleh jin, ya. Salah satu sebabnya, ya. Salah satu ciri orang yang dicintai oleh jin, kata Syekh Wahid Abdus Salam Bali, adalah dia sering mimpi berhubungan. Nah, surah An-Nas, surah Al-Falaq, ya, dan surah Al-Kafirun juga, ya. Ini adalah 3 surah yang dianjurkan kita sebelum tidur kita baca. Kita tiup, kita baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya, atau Al-Kafirun juga boleh. Kemudian kita usapkan seluruh daripada bagian tubuh kita. Insya Allah dia akan menjaga kita, ya. Sesuai dengan nama daripada surah ini adalah Al-Mu'awwidzatain, ya, Al-Mu'awwidzatain.
Ada yang bertanya bahwa Rasulullah bisa terkena sihir ya. Tapi terkenanya sihirnya Rasulullah itu kata para ulama ya seperti beliau memegang sesuatu, perasaan beliau gitu ya. Padahal sebenarnya tidak. Jadi hanya itu saja, tidak parah gitu ya. Ya kalau Rasulullah saja bisa terkena sihir ya. Apalagi kita. Ya, mungkin saja kita bisa terkena sihir ya. Karenanya kalau kita diruqyah, kita jangan merasa walaupun ibadah kita sudah hebat ya. Walaupun ibadah kita sudah hebat. Lalu ketika diruqyah kok aktif gitu ya. Ya bisa saja. Dan nggak usah juga malu ketika diruqyah. Kenapa? Karena Rasulullah juga diruqyah. Rasulullah itu pernah diruqyah oleh malaikat Jibril kan. Jadi ketika seseorang itu diruqyah bukan sesuatu yang hina ya, bukan aib ya, bukan aib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini ya. Jibril pernah meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Jibril pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Muhammad, apakah kau sakit?" Beliau menjawab, "Iya, benar." Jibril lalu mengucapkan, "Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqik." Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu dan dari keburukan penyakit ain yang timbul dari pandangan mata orang yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ini juga boleh dibaca ketika kita meruqyah ya, meruqyah seseorang. Nah, apa pelajaran hadisnya? Pertama, boleh menggunakan ruqyah syar'iyyah. Bisa jadi dia berasal dari ayat Al-Quran, ya. Jadi semuanya ayat-ayat Al-Quran itu bisa digunakan untuk meruqyah. Ayat kursi contohnya, An-Nas, Al-Falaq, ya. Ayat kursi bahkan syaitan sendiri yang memberikan informasi ya, bahwa dia itu takut dengan ayat kursi. Bahkan kalau kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ayat kursi ini juga bisa digunakan untuk membakar jin ya. Biasanya kalau ada saya pernah meruqyah seseorang yang saya bacakan ayat kursi berkali-kali sampai dia itu merah mukanya dan dia mengatakan saya seperti terbakar. Nah, mungkin ini ya berdasarkan pengalaman dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali ketika karena beliau adalah pakar ruqyah gitu. Nah, jadi seluruhnya Al-Baqarah ya. Bahkan Rasulullah mengatakan innal baital ladzi taqra'u fi surat Al-Baqarah la yadkhulu syaitan. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Yang dibaca, bukan yang cuma dipajang. Ya, kadang orang ada dipajang ya, di ruang tamu dipajang, ada surat biasanya ayat kursi. Di ruang makan mungkin ada surat Yasin. Tetapi tidak pernah dibaca. Kalau nggak pernah dibaca, ya dia tidak berfungsi dengan baik. Karena Rasulullah mengatakan innal baital ladzi taqra'u fi surat Al-Baqarah la yadkhulu syaitan. Rumah yang kau bacakan surat Al-Baqarah di dalamnya tidak dimasuki oleh syaitan. Yang dibaca, bukan yang dipajang. Namanya saja Al-Quran. Dari kata-kata qara'a yaqra'u, membaca. Dia bacaan, bukan pajangan yang sempurna. Ya. Nah, jadi boleh ruqyah itu dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya memang ruqyah itu ada dua. Ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah syirkiyah. Apa yang membedakan?
Ruqyah syar'iyah yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran dan dibacakan dengan jelas. Tetapi kalau ruqyah syirkiyah, biasanya bacanya pelan. Biasanya ketika dia membaca dengan keras, ya, itu dia baca ayat Quran. Tapi ketika pelan dia bacanya mantra-mantra. Dan juga ruqyah syar'iyah, kalau mengobati lawan jenis, dia menggunakan sarung tangan. Ya. Tapi kalau syirkiyah tidak. Bahkan ada yang, mohon maaf, ada yang sampai istilahnya apa ya, dukun cabul. Ya. Bukan hanya tidak menggunakan alas, tapi lebih daripada itu. Ruqyah syar'iyah tidak menggunakan binatang sebagai wasilah. Dulu ada ya. Ada orang ngobatin pakai kambing. Sampai bayar jutaan buat beli kambingnya untuk memindahkan penyakitnya itu ke kambing. Saya pernah diperlihatkan ya. Ini Ustadz, saya berobat ke fulan gitu ya. Nah, daging kambingnya itu terlihat hitam. Saya bilang mata antum disihir. Wasaharu a'yunan nas. Mereka menyihir mata manusia. Mata antum disihir. Dan Islam adalah agama yang menyayangi binatang. Tidak mungkin Islam memerintahkan kita untuk memindahkan penyakit ke binatang. Dan saya kira ya nggak mungkin penyakit bisa dipindahkan ke ini ya. Sepertinya nggak mungkin gitu ya. Nah, kemudian juga biasanya kalau ruqyah syar'iyah tidak pakai syarat. Kalau syirkiyah dia pakai syarat. Misalnya harus bawa ayam hitam, harus bawa beras berapa butir, bawa jarum, bawa telur dan lain sebagainya. Nah, itu yang membedakan antara ruqyah syar'iyah dengan syirkiyah. Ya. Kemudian hasad, ya, atau benci pada nikmat orang lain bisa memiliki pengaruh. Tadi ya. Makanya kita itu diperintahkan untuk menyembunyikan nikmat. Ya, kadang nikmat itu kata Nabi, likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap nikmat itu ada yang iri. Ya, ada orang yang nggak senang ngelihat kita enak, ya. Maka jangan sampai status WA kita itu penuh dengan mengumbar nikmat. Ya, jalan-jalan ke sini, wah pokoknya mengumbar nikmat. Makan di sini, ya. Apa kata Nabi? Setiap nikmat ada yang iri. Ya. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia bermimpi, wahai ayahku, saya mimpi melihat 11 bulan dan bintang. Mereka itu sujud. Apa kata Nabi Yakub? Jangan kamu ceritakan. Nanti saudara-saudaramu akan berbuat makar. Nah, maka tadi ya, sekarang juga kita nggak boleh sering-sering mengupload, walaupun anak-anak kita cantik, ya, membanggakan anak-anak kita, diupload di media sosial, akhirnya kadang ada bayi yang suka sering nangis, bisa jadi kena ain. Ya. Kenapa? Karena orang tuanya sering mengupload. Maka tadi ain, pandangan lantaran takjub, ya, itu benar. Itu benar. Ketika orang ngelihat, orang dia tuh nggak suka, apalagi sampai dia mungkin melakukan sesuatu, ya, itu bisa berdampak jelek. Ya. Kemudian dibolehkan untuk ruqyah jika ada yang terkena penyakit dan sudah terjadi, boleh. Walaupun memang ada hadis ya bahwa diantara yang masuk surga tanpa hisab adalah umatku yang tidak meruqyah. Tapi di sini kan ruqyahnya masih umum. Kalau seseorang misalnya dia merasakan ada gangguan dalam tubuhnya, lalu dia minta diruqyah secara syar'iyah, maka ini tidak masalah. Disunahkan meruqyah dengan menyebut nama Allah. Tadi kan makanya Bismillahi arqiq. Bahkan dengan menyebut nama Allah, itu salah satu tawasul yang dibolehkan. Ya, tawasul itu kan bagaimana doa kita bisa diijabah oleh Allah. Walillahi asmaul husna
fad'u biha. Milik Allah nama-nama yang baik. Maka berdoalah dengan nama-nama itu. Ya Hayyu ya Qayyum, gitu kan? Bi rahmatika astaghits. Wahai Allah yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri, aku memohon rahmat-Mu. Dan kalau kita menyebut Asmaul Husna, sebut permintaannya apa. Ya Razzaq urzuqna, gitu kan? Wahai yang memberikan rezeki, berikanlah rezeki kepada kami. Ya Tawwab, ya. Wahai Zat yang Maha menerima taubat, terimalah taubat kami. Ikhwatal iman rahimakumullah. Makanya di sini disebutkan, makanya kita juga nggak boleh ya kalau kita, ada kan orang menyebut Asmaul Husna sampai ya Jabbar sampai 1000 kali, tapi nggak ada permintaan, ini juga nggak dibolehkan. Ya, bahkan ada guru saya dulu ya, salah satu pakar ruqyah dari Jawa Timur ya, Ustadz Rosyad. Beliau mengatakan bisa jadi nanti ada jin namanya Jabbar itu masuk. Ya. Jadi bisa saja jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang karena amalan-amalannya yang salah. Ya, yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, kalau orang zikir sampai ribuan kali, itu pasti kemungkinan besar dia konsentrasinya bukan pada zikirnya, pada hitungannya. Ada orang zikir, dia nyebut Asmaul Husna, tapi nggak ada permintaannya. Padahal Allah kan memerintahkan milik Allah nama-nama yang baik. Sebut, maka mintalah dengan nama itu. Akhirnya ada jin namanya Jabar itu masuk. Ya, ya kadang dengan amalan-amalan yang salah jin itu bisa masuk. Ada orang baca ayat kursi sampai sambil tarik nafas. Ada baca Yasin sambil ada aturan-aturan lainnya dicampur gitu. Nah ada yang seperti ini ya, itu ketika di ruqyah aktif ya. Maka tadi ya, Jibril meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ada hadis yang menyebutkan orang yang masuk surga tanpa hisab mereka tidak melakukan ruqyah. Nah, komprominya adalah kita katakan bahwa ruqyah yang diperintahkan untuk dengan yaitu ruqyah yang didapat, yang di dalamnya terdapat kalimat kekufuran. Ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berpegang teguh, ya, bersandar dan berlindung dengan Tuhannya manusia. A'udzu itu mananya itu. A'tasimu, saya berpegang teguh, al-taji'u, ya, saya bersandar. Rabbun nas, pencipta manusia. Rabb, ya Rabbun nas artinya berarti khaliqun nas. Dan yang kedua, murabbi an-nas, pendidik manusia. Ya. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ada tarbiyah Allah di situ. Ada pendidikan Allah di situ. Ada hikmah Allah di situ. Allah menitipkan hikmahnya di situ. Dan yang mengurus urusan manusia. Ya. Yang menghidupkan mereka setelah sebelumnya mereka tidak ada. Dan memberikan nikmat dengan berbagai macam nikmat. Ini makna Rabbun nas. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Bagaimana kamu kafir kepada Allah? Padahal dulunya kamu itu mati. Summa ahyaakum. Dan Allah hidupkan kamu. Summa yumitukum. Dan Allah matikan kamu. Summa yuhyikum. Dan Allah hidupkan kamu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Rabbun nas adalah Allah yang memberikan kita berbagai macam nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabb." Katakanlah seandainya lautan itu dijadikan tinta untuk menulis nikmat-nikmat Allah. La nafidal bahru, maka pasti lautan itu akan habis. Sebelum kalimat-kalimat Allah itu habis. Sebelum nikmat-nikmat Allah itu habis. Karenanya Allah nggak minta kepada kita untuk menghitung, hanya syukur aja yang Allah minta. Wa in ta'uddu
ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba untuk menghitung nikmat Allah, nggak akan bisa. Kamu tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata An-Nas, ya, kalau kita lihat ini Allah Allah sebut berkali-kali, ya. Allah sebut berkali-kali. Sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan dari Allah. Karena Allah telah memberikan mereka akal. Yang disebut berkali. Ya, misalnya kan dalam acara ini, kan kalau orang itu merasa dimuliakan, merasa dihormati, kalau misalnya namanya disebut. Orang itu merasa senang kalau namanya diingat. Ya. Artinya apa? Kita perhatian sama dia. Jadi Allah memuliakan manusia karena Allah telah memberikan mereka akal. Akal artinya ikatan. Seorang yang berakal berarti seorang yang diikat. Langkahnya terikat, kata-katanya terikat. Ya. Hanya kan kata Nabi, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu nggak malu, berbuat aja semau kamu, gitu kan. Karena makanya orang-orang gila itu kan rufi'al qalam. Orang yang gila itu pena diangkat. Pena diangkat terhadap 3 orang. Salah satunya orang gila. Karena orang gila ya sudah majnun, disebut dengan majnun, ya. Majnun itu yang tertutup akalnya. Allah berikan kita akal. Allah bedakan kita dengan binatang. Akal sebagai pengikat agar kita tidak bertindak semau kita. Makanya kan kata Nabi, dalam tastahi tadi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak malu, berbuatlah semau kamu. Nah, Allah berikan kita akal, berikan kita rasa malu. Kemudian apa lagi? Ilmu, diberikan ilmu oleh Allah. Dan Allah telah memerintahkan malaikat sujud kepada manusia. Sebagai bentuk, makanya sujudnya malaikat kepada Adam adalah sujud ihtiram, sujud penghormatan, ya, bukan sujud ibadah. Ada yang mengatakan, kenapa iblis itu nggak mau sujud? Karena iblis nggak mau syirik, bukan. Segala sesuatu kalau diperintahkan Allah ya tidak jadi syirik, ya. Jadi kita diperintahkan tawaf, ya, di sekeliling Ka'bah, waliyatawafu bil baitil atiq, gitu, ya. Hendaklah mereka tawaf di rumah yang kuno itu. Atau misalnya kita disuruh mencium hajar aswad. Segala sesuatu yang diperintahkan Allah itu tidak jadi syirik. Nah ini, Allah menyebutkan kata-kata An-Nas. Ya. Padahal bisa saja, Qul a'udzu birabbin nas, malikihim, bisa pengganti manusia, hum disebutnya, gitu, ya. Tapi tidak, Allah sebut berkali-kali. Nah ini untuk menunjukkan penghormatan Allah kepada manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak Adam. Maka ketika Allah sudah memuliakan kita, jangan kita hinakan diri kita. Ya. Bahkan ada salah satu surah dinamakan surah An-Nas karena Allah menghormati manusia. Malikin Nas, itu raja yang kerajaannya sempurna. Mencatat amal mereka, mengatur urusan mereka, memuliakan, menghinakan, mengkayakan, dan memiskinkan. Malikin Nas. Ya. Semuanya dicatat oleh Allah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsah. Allah tidak meninggalkan satu amal besar kecil, semuanya Allah catat. Bahkan mungkin yang menurut manusia itu ringan, menurut manusia hina. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Mereka menyangka amalan itu hina, ringan, tapi menurut Allah amalan itu besar. Ya.
Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi tadi ya, mengatur, Malik itu juga mengatur, semuanya diatur oleh Allah. Memuliakan, menghinakan. Ya, kalau Allah ingin memuliakan seseorang, ya nggak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah ingin menjatuhkan seseorang, nggak ada juga yang bisa menahannya. Allah mengkayakan, memiskinkan. Ya. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah membentangkan rezeki pada siapa saja yang Allah inginkan. Dan Allah sempitkan rezeki kepada siapa saja yang dia inginkan. Ya. Dengan hikmah, ya. Dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilahin nas, yaitu Tuhan yang tidak ada yang disembah kecuali Dia. Yakni sesembahan manusia. Kenapa? Sebab raja belum tentu menjadi sesembahan Allah. Menjadi sesembahan. Maka Allah menjelaskan di sini bahwa hanya Dialah sesembahan manusia. Makanya tadi kalau Malik belum tentu disembah. Nah, makanya Allah menyebutkan Malikin nas, ilahin nas. Dia bukan hanya raja, tapi dia juga Rabb yang wajib disembah oleh hamba-hamba. Ilah di sini kemarin sudah saya jelaskan juga ya. Apa bedanya antara ilah dengan Allah, ilah Tuhan, baik Tuhan itu benar ya, ataupun Tuhan itu salah. Bukan Tuhan yang sebenarnya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan di antara manusia ada yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Rabb, ya Tuhan yang mengatur. Min syarril waswasil khannas. Ya. Ibnu Abbas berkata yaitu syaitan yang selalu bercokol dalam hati manusia. Syaitan jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan selalu bercokol dalam hati manusia. Kalau manusia itu lupa, lalai, dia memberikan bisikan. Tapi jika manusia itu berzikir kepada Allah, maka syaitan itu akan tersembunyi. Syaitan itu mundur bukan berarti dia nggak balik lagi. Dia mundur untuk membuat strategi. Makanya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata buatmu. Setan itu menggoda manusia step by step. Kadang manusia digoda untuk melakukan dosa-dosa kecil. Dosa kecil, dosa besar. Dosa besar terhindar dosa kecil. Dosa kecil bisa lewat, digoda untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Al-waswas, Ibnu Abbas berkata, ia adalah setan yang suka memerintah jika ditaati, maka ia akan tersembunyi. Was-was itu juga ada ulama yang mengatakan, dia seperti bunyi gemerincing emas. Yang manusia itu suka mendengarnya. Makanya kalau was-was itu jangan suka didengarkan. Kalau didengarkan makin besar nanti suaranya. Al-Mu'tamir bin Sulaiman meriwayatkan setan yang membisiki itu meludahi hati anak Adam pada saat dia sedang sedih dan gembira. Dia mengingat Allah, maka setan akan tersembunyi. Jadi was-was ketika wudhu kan ada setan namanya walhan, kata Nabi, hati-hati. Ke sholat ada juga, ya kan? Maka baca itu qul a'udzu birabbin nas. Makanya was-was itu jangan diikuti, jangan didengerin. Ya. Kalau kita ada rasa was-was itu langsung aja baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
meludah ke kiri 3 kali. Tadi ya, ini hadisnya tadi. Setan itu mendekam pada hati manusia. Tempatnya setan itu ya di hati manusia. Manusia dibuat nggak ikhlas, dibuat tidak tulus, dan lain sebagainya. Jika ia luput dan lalai, setan menggodanya. Jika ia mengingat Allah, setan akan tersembunyi. Itulah salah satu kelebihan setan kan, setan bisa melihat kita nggak bisa melihat setan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Semuanya jin dan kabilah-kabilahnya melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang bisa melihat setan itu bukan kelebihan ya, tapi kekurangan. Ya. Harus diruqyah, ya, harus disembuhkan. Itu bukan indigo yang harus dipelihara. Kan salah satu rahmat Allah kan kita, penglihatan kita itu dibatasi, sehingga kita nggak bisa melihat segalanya, nggak bisa mendengarkan segalanya. Kemudian juga kita juga dilarang jangan mengumpat setan. Setan itu kalau diumpat dia makin besar. Kata Nabi, salah. Jangan kamu mengucapkan celaka setan, karena ketika kamu mengucapkan kalimat itu, maka setan akan membesar. Ya. Hingga dia seperti syukuran rumah. Setan akan membanggakan dirinya, dia jatuh karena kekuatan. Tetapi ucapkanlah bismillah. Ya, karena jika kamu mengucapkan kalimat ini, setan akan mengecil seperti lalat. Makanya kan dikatakan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah sebenarnya. Tapi karena imunitas kita yang lemah, maka dia menjadi kuat. Bahkan setan itu lebih takut. Ya, ada ulama yang mengatakan setan itu lebih, kita takut sama setan ya kadang-kadang. Tapi kan kita itu lebih takut kepada penampakannya ya. Dalam sehari-hari kita kadang-kadang temenin setan itu, kita temenin. Ya. Tapi sebenarnya setan itu lebih takut kepada manusia daripada takutnya manusia kepada setan. Ya. Ini Umar bin Khattab, kata Nabi, tidaklah Umar melewati satu tempat kecuali setan itu lewat tempat lain. Maka dalam riwayat lain, aku melihat setan itu berlarian ya ketika Umar lewat. Alladzi yasisu fi sudurin nas, dia yang berbisik-bisik. Bukan terang-terangan. Dia masuk ke dalam dada manusia secara halus sekali. Dia menumpang dalam aliran darah. Asyaiton yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir dalam diri manusia dalam aliran darah. Maka dengan tidak disadari bisikan yang dimasuk itu melalui jantung yang dibalik benteng dada itu, dengan tidak disadari terpengaruhlah kita oleh bisikan setan itu. Kadang-kadang kita nggak sadar. Karena bisikannya sangat halus. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Al-Lafaz ini menjelaskan ya, pengertian setan yang menggoda itu terdiri dari jin dan manusia. Makanya kan syaitan itu sifat sebenarnya, bukan makhluk. Ya, artinya jauh daripada kebenaran. Maka segala sesuatu yang jauh daripada kebenaran disebut dengan syaitan. Makanya Allah mengatakan syayatinul ins wal jin. Setannya dari jenis manusia dan dari jenis jin. Nah, kalau iblis, iblis itu cuma satu. Dialah yang mendapatkan janji dari Allah untuk bisa hidup sampai hari kebangkitan nanti. Ya. Minal jinnati wan nas, ya. Alladzi yasisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Sini ada pintu-pintu masuknya setan ya. Yang pertama dengki dan tamak. Yakum wal hasad, kata Nabi, jauhi dengki. Karena dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Tidak terasa ketika kita dengki kepada seseorang, habis kebaikan-kebaikan kita. Ya, dengki itu adalah senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Marah. Marah ini juga pintu masuknya setan. Makanya kalau kita marah kan disuruh
berwudu karena syaitan itu dari api dan api akan padam dengan air. Kenyang juga, ya, kenyang, era kita menjadi malas beraktivitas, tidak sensitif, ya. Ini masuk pintu syaitan, ya. Berhias berlebihan, syaitan masuk sehingga kita lebih mengejar perhiasan dunia berlebihan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Kemudian tamak terhadap apa yang dimiliki orang lain. Kalau melihat punya orang kepengen, nggak zuhud. Dan tergesa-gesa. Ya. Al-ajalatu minasyaiton, kata Nabi. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Wa ta'adni minallah. Dan kehati-hatian itu dari Allah. Masih bedanya, beda tergesa-gesa dengan berhati-hati, ya. Kalau tergesa-gesa itu dorongan dari syaitan. Kalau segera itu perintah agama. Cinta harta, ya, hubbuka lisyai' yu'mi wa yusim, ya. Cintamu kepada sesuatu kadang membuat kita tuli dan buta sehingga tidak mempedulikan lagi halal haramnya. Fanatik, asobiyah, menganggap kelompok saya yang paling benar, ya, semuanya salah. Maka dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, seorang imam besar, seorang ulama yang mengatakan apa? Kalau pendapat saya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Pendapat yang lain bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tidak mengklaim pendapatnya paling benar. Bahkan kalau hadis itu sahih, itu mazhab. Aku melempar pendapat. Dengarkanlah apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Abdul. Mari kita bekerja sama atas permasalahan yang kita perselisihkan, atas masalah yang kita sepakati. Dan mari kita bekerja sama atas permasalahan yang kita perselisihkan. Jangan asobiyah. Kalau dengan kita mengaji, dengan kita belajar, dengan kita berkelompok, dengan kita berorganisasi, kita mengatakan, saya lebih baik daripada dia, kita sudah masuk penyakit iblis kita. Ana khairu minhu, kata iblis. Kenapa kamu nggak mau sujud beradab? Saya lebih baik. Merasa bahwa NU lebih baik dari Muhammadiyah, Muhammadiyah lebih baik daripada NU, Persis lebih baik dari yang lain. Kita kelompok-kelompok Islam ini saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Jangan merasa paling benar. Kemudian memikirkan zat Allah, ini juga pintu masuknya syaitan. Ya, syaitan itu kan selalu membisikkan. Siapa yang menciptakan, kata Nabi? Siapa yang menciptakan gunung, bulan? Sampai nanti syaitan mengatakan, siapa yang menciptakan Allah? Di sini kita sudah harus berhenti. Lalu kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Udah ke kiri 3 kali. Kenapa? Karena syaitan itu sengaja berikan pertanyaan. Dan tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Kalau orang mengatakan siapa yang menciptakan Allah, nggak perlu dijawab. Karena pertanyaannya salah. Karena Allah Al-Khaliq. Nggak mungkin dia diciptakan. Ya. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Bahkan meninggalkan jawaban bagi orang yang bodoh adalah jawabannya. Seperti kalau ada orang yang bertanya, mana yang lebih Anda suka meninggal dulu? Bapak Anda dulu atau Ibu Anda dulu? Ini kan pertanyaan salah, nggak bisa dijawab. Atau ada orang yang bertanya, sanggupkah Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Kalau kita katakan nggak sanggup, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau kita mengatakan sanggup, berarti ada yang lebih besar dari Allah. Maka apa yang kita katakan? Pertanyaannya salah. Pertanyaannya menjebak. Yang terakhir adalah buruk sangka. Ya. Buruk sangka, pintu masuk syaitan. Makanya apa? Pesan para ulama adalah iltamis li akhika udhran. Cari alasan untuk berbaik sangka kepada orang. Cari. Ya. Jangan buru-buru buruk sangka. Ya. Lalu ketika kejadian, nah itu kan benar kan sesuai dengan persangkaan saya kan. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Ya, silakan Bapak Ibu jemaah sekalian yang ingin menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan kaitan dengan apa yang sudah disampaikan Ustadz kita tadi.
Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu yang lain nih saya. Ini terkait sama Tafadhol. ain. Ain itu termasuk sihir saja. Apa ya? Jadi ain itu seperti dengki aja sih, dengki ya. Ya dengki. Kemudian nanti ya bisa saja, ya bisa saja kan ketika seseorang itu dengki, dia menyihir, ya dia meneluh. Ya makanya Nabi mengatakan al-ainu haqqun. Jadi ada memang orang yang tadi ya bisa menyihir dengan matanya gitu. Ada memang kalau di kampung saya tuh, ibu saya cerita ada dukun ya, yang itu orang itu ngelihat matanya saja nggak berani. Bahkan kadang-kadang kalau kita lawan dengan mata kita juga, kadang-kadang ada yang sakit, gitu ya. Bahkan ada yang sampai meninggal, gitu ya. Karena tadi, ya makanya tadi kita jangan lupa tuh zikir pagi petang, ya, membaca Al-Quran, ya karena zikir itu kan apa ya kata Ibnu Qayyim, zikir pagi petang itu seperti benteng yang kalau kita sering baca maka bentengnya itu semakin tebal. Ya. Maka ya bisa jadi ain itu bisa jadi bagian daripada sihir ya. Makanya tadi ya sering tuh anak-anak kita, kenapa sih anak kecil sering nangis rewel, bisa jadi orang tuanya sering mengupload di media sosial kelucuan anaknya, gambar anak-anaknya berlebihan gitu ya. Nah, sampai nanti ada ain, ada orang yang menatap terkagum-kagum gitu ya. Itu nanti bisa berefek ke anak kita, bisa sakit gitu. Begitu sih dok yang saya tahu ya. Itu ada pertanyaan juga itu. Ya gimana tuh? Pak Oh, iya. Efezian. Tentang ain. Oh, ada di chat ya. Terkait penyakit ain, apakah bisa disembuhkan atau dihilangkan? Metodenya Iya. sambil mencegahnya, kalau tadi mencegah ya. Iya. Apakah penyakit ain ya bisa dicegah? Ya. Ya, maka di sini coba saya jelaskan dulu ya. Di sini Syekh Abdurrahman bin Hasan yang mengatakan ain adalah penyakit ya, atau gangguan yang disebabkan dengan pandangan mata. Syekh Abdurrahman mengatakan isabatul ain ghayyarahu bi'aini. Seseorang yang memandang menimbulkan gangguan yang pada dipandangnya. Ya. Nah, penyakit ain ini, ya, jadi ini bukannya hoax ya. Mungkin ada orang yang mengatakan, masa sih mandang bisa nimbulin penyakit gitu. Atau bahkan bisa orang jadi mati ya. Maka Nabi mengatakan al-ainu haqqun. Ain itu benar adanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah berkata, Rasulullah SAW memintaku agar aku diruqyah untuk menyembuhkan dari ain. Berarti cara menyembuhkan dari ain itu dengan cara diruqyah. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi tadi ya, coba diruqyah. Kalau orang kena ain itu bisa dengan diruqyah. Mudah-mudahan insya Allah
akan mendapatkan kesembuhan. Ya. Nah, bagaimana cara mencegah ain? Agar pandangan kita ini juga bisa jadi pandangan kita ini menimbulkan penyakit. Ya. Nah, maka di sini para ulama berpendapat kalau kita melihat sesuatu ucapkanlah masya Allah la quwata illa billah, supaya pandangan kita ini tidak memberikan penyakit. Ya. Nah, kemudian juga di sini Nabi mengatakan, jika salah seorang dari kalian melihat pada diri saudaranya suatu hal yang menakjubkan, maka doakanlah keberkahan baginya. Ya, karena ain itu benar adanya. Itu tadi ya. Nah, maka bagaimana cara supaya kita terhindar dari ain? Di sini ada beberapa tipsnya ya. Pertama tadi ya, jangan suka pamer. Kita dipamer, mungkin pamer kemesraan, pamer anak-anak, ya, pamer kekayaan, ya. Bersifatlah tawadhu. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun berlaku zalim. Ya, jadi jangan suka pamer-pamer. Nah, inilah penyakit hari ini, orang suka pamer nikmat. Suka pamer nikmat, ya itu tadi. Nggak ada orang itu yang terbebas dari sifat iri, nggak ada. Hanya ada yang diungkapkan, ada yang tidak. Ya kan? Makanya ada satu hadis yang mengatakan kalau keinginan-keinginan kita ingin cepat tercapai ya, kurang lebih begitu ya, maka seringlah sembunyikan. Kenapa? Karena khawatir kalau misalnya setiap kita dapat nikmat, kita share, kita upload, ada yang ngiri. Ada yang ngiri, mungkin nanti ada yang mengganggu supaya kita tidak bisa mencapai niat kita, ya kan? Bisa saja. Nah, kemudian maka di sini pencegahan dari ain ini juga tadi ya, bertaubat, ya, berzikir, ya, banyak-banyak berzikir. Nah, itu kurang lebih ya cara mengobati ain. Ya. Silahkan lagi yang lain. Ustaz, kalau membedakan yang disebabkan langsung oleh setan atau dengan gangguan secara mental secara umum, ada perbedaan secara khusus, Ustaz? Gimana? Gangguan mental. Oh, gangguan mental ya. Yang tadi ada, makanya kalau Syekh Abdul Salam Bali ada yang namanya sihir gila, itu ada sihir gila. Jadi orang dibuat gila, itu juga bisa merupakan gangguan daripada syaitan. Maka juga ketika orang itu gila juga bisa ya, salah satu terapinya dengan coba diruqyah. Selain misalnya dia ke psikiater, ya nanti juga bisa diruqyah. Ya, nggak masalah ya, karena boleh jadi ya dia terkena gangguan syaitan juga kan. Seperti orang yang misalnya terkena schizofren ya, yang sering mendengarkan bisikan-bisikan gitu kan. Ya kan kita tadi sudah mengatakan bisikan-bisikan itu kan juga dari syaitan ya. Jadi begitu Pak. Jadi boleh juga diruqyah juga, selain dia ke dokter juga dibantu dengan ruqyah. Ada lagi yang lain? Ada di chat tuh. Nah ini. Pak Elvizon. Ini ya, kalau pamer karena barang. Pamer barang. Aku. Iya. Ya, saya kira bisa ya, kalau tujuannya marketing ya tadi ya, tentunya beda. Misalnya alhamdulillah sudah laku sekian gitu kan. Ya ini beda ya, beda tujuan. Atau mungkin orang yang sering
upload gambar makanan dengan niat menjualnya, ya tentu ini beda. Ya kalau memang niatnya untuk promosi dan lain sebagainya, silahkan saja. Ya silahkan, tetapi tadi kalau jadi orang Islam itu disuruh apa? Kalau dia mendapatkan musibah, dia suruh menyembunyikan. Kitmanul musibah. Salah satu ciri orang sabar, dia menyembunyikan musibah. Selama musibah itu masih bisa dia tangani. Atau mungkin cukup dia share kepada, sebenarnya kan cukup kita ceritakan kepada orang-orang yang mungkin kita percaya, ya kita bisa mendapatkan solusi darinya. Ya cukup sebenarnya. Nggak perlu kita pamer-pamer musibah gitu. Dan juga jangan pamer nikmat. Ya, supaya kita itu kalau kita lagi senang juga nggak terlalu kelihatan, kalau kita lagi susah juga nggak perlu kita mengumbar-ngumbar kesusahan kita. Nah, itu orang-orang yang beriman dianjurkan oleh Allah seperti itu. Lagi yang lain? Masih ada itu. Masih ada pertanyaan di chatting. Indigo. Indigo. Saya punya teman memiliki Indigo. Ya. Kalau nggak salah Indigo itu tadi ya punya indera keenam ibaratnya. Nah ini saya kira apa ya? Mungkin bisa juga firasat, feeling. Tapi tadi ya kalau dia bisa melihat makhluk halus itu bukan kelebihan. Itu harus disembuhkan karena orang yang bisa melihat makhluk halus dia akan menderita, hidupnya akan menderita. Ya bayangkan kalau kita bisa sering melihat makhluk halus, kita akan menderita. Ya. Makanya ya sama kalau firasat ada dalam Islam itu firasat itu ada. Bahkan Nabi mengatakan hati-hati dengan firasat orang yang beriman karena dia melihat dengan cahaya Allah. Ya, di antara cara supaya firasat kita tajam itu misalnya tadi dengan kita memakan makanan yang halal, menundukkan pandangan, itu firasat orang bisa menjadi tajam. Itu kata Ibnu Qayyim ya, salah satunya itu. Nah, tetapi ada juga orang yang misalnya belum terjadi dia sudah tahu. Ini kan juga akan menyiksa dia. Kalau kita bisa mengetahui masa depan kita, itu kan kita juga misalnya kita tahu orang ini beberapa menit lagi akan ketabrak gitu. Nah, itu kan kita juga bisa stres juga gitu loh. Ya. Nah, makanya wama tadri nafsun madza taksibu ghadan. Orang itu nggak tahu apa yang akan terjadi besok hari secara pasti enggak. Hanya para peramal itu apa? Kadzdzabal munajjimun walau shadaqu. Orang yang bodoh itu para peramal itu tetap bohong ya walaupun benar. Karena benar itu kebenaran. Pas gitu ya, nembaknya itu pas. Gitu mungkin ya. Baik Bapak Ibu, barangkali masih ada, kita berikan kesempatan. Zaman sekarang itu kan Ustaz ada itu pasang status di WA, di Instagram itu. Ya. Ya tadi maksudnya itulah yang harus kita ini ya Bapak kita kasih tahu ya, gimana pada anak-anak kita, keluarga kita, tadi jangan suka pamer nikmat dan pamer musibah. Ya, saya kira begitu. Masih ada satu lagi dari Pak Hafiz tuh, Pak moderator. Oh ya, ada pertanyaan satu lagi lewat chatting. Apakah seluruh bangsa jin bisa melihat manusia? Atau apakah bangsa jin terlarang mencampuri urusan manusia? Ya, semua jin bisa melihat manusia. Kenapa? Karena sesuatu yang halus pasti bisa melihat yang kasar. Tetapi kita kan makhluk kasar, kita nggak bisa melihat yang halus. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 27, ada sekelompok manusia yang jin dan kabilah-kabilahnya melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Nah, kemudian
Apakah jin terlarang mencampuri urusan manusia? Nah, jin yang baik itu dia tidak mau intervensi terhadap urusan-urusan manusia. Ya, makanya kalau jin yang baik, jin yang soleh ya, kan jin itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Wa minas solihun dalam surat Al-Jin ya, di antara kami ada yang soleh, ada yang tidak. Kalau jin-jin yang soleh dia nggak mau, dia nggak mau masuk ke dalam tubuh manusia, karena itu kan menyakiti. Jin yang masuk ke dalam tubuh manusia pasti jin yang tidak soleh. Ya, termasuk jin yang mau menikahi manusia ya. Itu juga pasti jin yang tidak baik ya. Jadi itu ya. Dan kita dilarang bekerja sama dengan jin. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijali minal jin fazadu murhaqa. Ada sekelompok laki-laki dari golongan manusia berlindung dengan sekelompok laki-laki dari golongan jin. Maka jin itu menambahkan dosa dan kesalahan. Ini bukan ya malah nanti menambah resah gitu. Jadi kita nggak boleh kerjasama dengan jin, bisnis dengan jin misalnya, atau jual beli jin, atau apa ya nggak jelas gitu ya. Saya kira begitu ya. Kalau waktu Nabi Sulaiman itu konteksnya lain, Ustaz. Oh lain. Kalau Nabi Sulaiman itu mukjizat. Mujizat ya. Beda. Makanya kan Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah berikan aku kekuasaan yang tidak kau berikan kepada selain aku. Jadi memang ini menjadi hak prerogatif Nabi Sulaiman. Ya, bahkan Nabi saja ketika ingin mengikat jin ya, Nabi pernah ingin mengikat jin dan dijadikan mainan untuk anak-anak Madinah. Maka Nabi ingat doa Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi tidak jadi mengikat jin tersebut. Ya, tadi kalau Nabi Sulaiman mukjizat dan dibimbing oleh Allah. Kalau kita bagaimana? Kita kan nggak tahu, kita nggak pernah melihat mereka. Dan harus kita tahu bahwa jin itu kadzub, pendusta besar. Ya. Apalagi jin-jin yang mau berinteraksi dengan manusia, jin yang tidak baik. Kalau jin yang saleh, dia punya alam tersendiri, dia nggak ikut campur dengan urusan manusia. Ya mungkin urusan dia aja udah banyak gitu ya. Ngapain lagi dia ikut urusan manusia? Mungkin begitu ya. Berkaitan dengan kalau tempat Ustaz yang sering digunakan bermukim atau semacam ya kalau menurut hadis ya kalau seseorang itu membaca Bismillah ke rumahnya kan masuk ke rumahnya baca Bismillah, maka syaitan akan mengatakan hari ini tidak ada tempat bermalam di rumah. Nah gitu kan. Jadi bisa saja dia tinggal di rumah kita kalau kita tadi tidak ada bacaan, kita nggak ada bacaan Al-Quran di dalam rumah kita, nah, itu bisa aja. Gitu. Jadi tidak harus identik dengan tempat-tempat yang ya, angker bisa, yang iya bisa juga bisa di mana saja. Kita. Iya bisa dia tinggal di rumah kita kalau kita nggak zikir ya, nggak kita nggak sholat sunnah di rumah gitu kan bisa saja. Ya tentunya kalau ada tempat-tempat yang kotor dia juga lebih suka. Rumah kita kotor ya dia juga suka berarti kalau rumah kita itu kotor ya. Gimana baik mungkin cukup. Saya kira sekarang jam 9:10 ya. Ya. Oke. Silakan Ustaz kalau ada apa closing. Ya closing. Ya closingnya ya tadi ya mari kita amalkan coba ya surah An-Nas ya. Sebelum tidur paling nggak baca itu ya surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, tiup ya. Ditiup, nah, itu diusapkan ke seluruh tubuh kita, ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka dijaga ya oleh Allah dari godaan-godaan syaitan. Kira begitu. Ustaz Rizky, ada informasi atau yang disampaikan kepada Pak Jazuli juga? Itu dari panitia ada evaluasi mungkin nanti Pak Radin sebelum live berkenan mengisi evaluasi. Ada link ya? Di chat itu, di kolom chat. Oh iya.
Silakan kalau mau ditutup Pak Moderator. Baik Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Demikian rangkaian acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita menyerap dengan baik apa-apa yang disampaikan, terkhusus berkaitan dengan tema yang sudah disampaikan, tafsir surat An-Nas, dan sebaiknya juga atau seharusnya juga kita bisa mengamalkan, bahkan tadi sudah lebih detail. Kalau selama ini kita mungkin membaca pagi sore misalnya, nanti juga dijelaskan dilengkapi dengan sebelum tidur, bahkan dengan tiupan jadi ke badan. Ini tambahan yang mungkin yang belum terbiasa kita lakukan, bisa ke depannya bisa kita amalkan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator pada malam hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ustaz. Izin, dan